Nih, bentar dulu. Sabar dulu sini. Kita bahas Yesus tadi aja, itu banyak komentar tentang Yesus kan. Nggak mau diterima kan kalau dihina-hina kan. Ayo kita, aku pun bela Kristen juga, bela Islam juga. Enggak, kamu nggak ada bela Kristen di sini. Kamu itu menuduh Alkitab diubah-ubah, justru kamu itu merendahkan. Ada diubah. Yang diubah yang mana? Yang lama ada yang diubah. Sekarang ini aku tanya sama kakak. Tunjukkan ayatnya yang diubah yang mana? Selamat malam, Jordan. Malam juga, Kak. Sorry, ini saya perempuan ya. Oh iya, namanya Jordan. Nama Jordan, tapi kita di sini mau berdebat gitu, bukan berdebat sih. Bukan berdebat sih. Di sini bertanya, ya silakan. Jadi ini pertama salam dulu buat kakak, salam kenal lah. Untuk semua yang ada di bawah, bolehlah jaga lisan masing-masing ya kan. Kalau ada yang salah boleh diperbaiki lah, ya kan. Jadi Kak, di sini aku mau kenalkan, aku ini mantan Kristen. Aku masuk Islam tahun 2006. Jadi di sini sebenarnya bukan aku yang mau bertanya sama kakak. Boleh jadi kakak yang boleh bertanya sama aku. Tapi aku mau menjelaskan sama orang-orang yang bertanya di bawah tadi ya. Umur kamu berapa sekarang? 31. Berarti kamu murtad dari agama Kristen itu umur berapa? 14 tahun. 14. Di situ aku masih kecil lah. Masih kecil. Oh, kok bisa kamu istilahnya murtad dari agama Kristen itu? Gara-gara apa? Orang tua saya mimpi 3 kali berturut-turut, terus menanyakan ke kami mau masuk Islam apa enggak. Kami pun ya mungkin juga kami hidayah langsung menurut anak-anaknya. Sebelumnya aku kenalkan, nama bapakku itu Banuara Sinaga, tinggal di Binjai, dulu Sintua, mempertahankan gereja GPDI dekat lapangan tembak di 17,7, dekat gereja HKBP juga. Jadi inilah namanya pilihan ya. Ada yang juga Islam masuk Kristen, Kristen masuk Islam, itu pilihan masing-masing. Tapi kita di sini tak mau berdebat soal ada yang hina-hina. Aku pun bela Kristen, aku pun bela Islam. Karena aku mau yang adil. Kan banyak tuh yang ngecam-ngecam di bawah. Jadi aku bilang, bagi yang Muslim, kalian tolong jaga sikap. Karena setiap kita milih agama adalah kehendak masing-masing. Agama itu bebas pilihan, hak ya. Jadi nggak boleh ada hina-hinaan lah. Yang Kristen juga nggak boleh menghina-hina Muslim. Di sini kita saling memperbaiki aja. Entar dulu. Iya. Kenapa? Bapakmu Sintua. Iya, Bapak Sintua. Sintua di gereja apa? GPDI 17,7. GPDI kepanjangannya apa itu GPDI? Gereja Pantekosta di Indonesia, Protestan. Gereja Pentakosta. Pantekosta, Kak. Kalau Pentakosta itu ada Sintua ya? Ada. Dia kalau Pantekosta dia bukan Sintua, tapi dia kayak Sintua, kayak di HKBP. Terus kenapa kamu bilang Sintua? Ya itu maksudnya menjelaskan, maksudnya bawahan pendeta gitu. Walaupun dia nggak Sintua, tapi bawahan pendeta. Karena Bapak juga dulu kuliah di Jakarta. Ambil kuliah apa? Teologi apa? Di mana sekolahnya? Apa namanya? Di Jakarta. Kan aku waktu kecil, Bapak nggak menjelaskan soal itu, hanya menjelaskan aku menjelaskan aku yang masuk Islam inilah. Kalau Bapak yang dulu sekolah pendeta itu aku nggak tahu di mana alamatnya, apa namanya nggak tahu. Yang pasti Bapak itu dia sekolah pendeta, dia penghafal Alkitab. Ya saya juga ada penghafal Alkitab ya. Tapi kalau dia masuk Islam, itu kita tak permasalahkan lah, karena agama itu pilihan kan. Hanya boleh 2 kali dalam memilih agama kan, tak boleh pindah sana pindah sini kan. Jadi kan kakak tadi kan gimana dia maksudnya bagus sekali ceritanya ini ya. Iya, maksudnya kan kita kayak gini kan, daripada banyak pertengkaran di bawah tuh bully-bullyan, janganlah kayak gitu, jangan. Yang Kristen pun jangan, yang Islam pun jangan. Jadi aku mau menjelaskan, sebenarnya Kristen sama Islam ini hampir sama. Nabi Musa samanya banyak kesamaan yang aku lihat. Buat aku Kristen, aku membandingkan mana ini
Ya, semua kan tergantung penilaian kita masing-masing ya. Kalau tergantung penilaianku, aku lebih memilih Islam. Mungkin karena dalam Al-Quran banyak betul dan banyak orang Muslim yang melakukannya. Di Alkitab pun memang itu perkataan yang betul dari Tuhan, tapi sebagian Alkitab telah diubah. Bentar dulu. Sebagian di Alkitab telah diubah. Iya, karena apa? Yang mana yang diubah? Karena ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Sekarang umat Kristen mau pilih yang mana? Perjanjian lama kah? Apa perjanjian baru? Nah, itu satu pertanyaan itu kan. Jadi bingung. Karena di perjanjian lama pun banyak firman Tuhan yang betul semua. Di saat di perjanjian baru banyak yang aku lihat, banyak yang dirubah kayak gitu. Itu yang membuat yang mana yang dirubah? Aku nggak tahu soal dalil-dalilnya ini ya, Kak. Nah, ini dia nih. Katanya udah diubah, makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, inilah namanya, mohon maaf ya. Inilah mohon maaf ya Jordan. Tadi kamu bilang kamu ini ceramah di sini ya. Munafik kamu. Kenapa? Bentar dulu. Kamu bilang janganlah kita begini, tapi dia menuduh Alkitab sudah dirubah, ya. Ada udah dirubah, ya itulah. Enggak, kita bingung mau milih perjanjian lama, perjanjian baru. Dari sini aja kamu nggak tahu apa-apa tentang Alkitab. Bukan nggak tahu apa-apa. Terus kamu bilang juga bapakmu adalah sintua, sementara sintua di mana? Di gereja GPDI atau apa? Gereja Pentakosta. Di Pentakosta nggak ada namanya sintua. Sekarang ini aku bilang bapak itu statusnya seperti sintua, tapi dikatakan sintua. Enggak, tadi kamu bilang tadi sintua, bapak saya sintua, sekolah teologi, penghafal Alkitab. Enggak, sekalian saja kamu bilang dia rasul. Oke. Biar wah gitu ceritanya. Sekarang gini Kak, gak usah kita bahas itu. Oke lah, oke aku yang salah. Bukan, kamu ini dong. Kamu ini loh dari awal baik-baik. Kita ini ya, jangan begini. Tapi akhir-akhirnya menuduh Alkitab dirubah-ubah lah. Ini ada perjanjian lama, perjanjian. Jadi kamu itu sok ngajarin, nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, nuduh Alkitab diubah-ubah. Kita tanya yang diubah yang mana? Bukan gitu. Ini kita bahas Alkitab. Udah jangan bahas yang buat keributan halal. Oke, aku akui salah. Misalnya aku salah. Sekarang karena memang kamu berdusta di sini. Oke, aku kalau dibilang berdusta. Bagi orang Kristen yang ada di bawah ini, kakak boleh nggak hidupkan komentar biar mereka juga paham dan langsung melihat buka Alkitabnya. Biar nggak ada dusta. Iya, jadi jangan berdusta lah saudariku ya. Jadi gini, kamu itu nggak tahu-tahu tentang apa tentang Alkitab. Nggak usah sok ngajarin. Tadi dibilang dia, saya di sini itu kamulah yang bertanya sama aku, gitu kan? Sayanya hebat banget gitu loh. Bukan saya emosi, loh. Karena kamu itu ya dari awal-awal dia bilang gini. Bentar dulu. Sabar dulu sini. Kita bahas Yesus tadi aja, itu banyak komentar tentang Yesus kan, nggak mau diterima kan, kalau dihina-hina kan. Ayo aku pun bela Kristen juga. Kamu nggak ada bela Kristen di sini. Kamu itu menuduh Alkitab diubah-ubah, justru kamu itu merendahkan. Yang diubah yang mana? Yang lama ada yang diubah. Sekarang ini aku tanya sama kakak. Tunjukkan ayatnya yang diubah yang mana? Boleh kita ngomong pelan-pelan Kak. Sekarang nih. Iya, tunjukkan yang diubah yang mana? Sekarang kamu itu jangan seenaknya ngomong. Kalian itu seenaknya saja ngomong sama Alkitab, bilangnya udah diubah-ubah, tapi kita apa yang diubah, nggak bisa ditunjukkan yang mana diubah. Sekarang kalau tak ada yang mau diubah, aku minta maaf. Sekarang yang kita bahas Yesus. Iya, jadi jangan seenaknya saja kalian itu bilang Alkitab udah diubah-ubah, tapi ketika kita tunda dulu. Jangan seenaknya kita bahas Yesus ini aja dulu, Yesus. Alkitab nanti kita belakang karena yang bawah ini pasti ingin tahu jawaban tentang Yesus. Bukan kamu itu harus bertanggung jawab sama omonganmu. Kamu bilang Alkitab diubah-ubah, tunjukkan yang diubah yang mana. Makanya dengarkan dulu, banyak yang telah diubah. Jadi yang mana? Aku jelaskan dulu. Iya. Kakak ngegas ayatnya tunjukkan yang mana yang diubah. Jadi kakak dengarkan dulu. Jadi di Alkitab ini kan membahas tentang Yesus tadi. Kakak jangan ngegas dulu biar aku fokus ngomong. Jadi kakak nanya mana diubah. Sebenarnya nanti kita bahas di belakang yang diubah itu yang mana. Kita bahas sekarang Yesus. Tapi aku bagi tahu dulu sebelum sedikit supaya nggak ini. Di dalam Alkitab perjanjian lama
dan perjanjian baru itu banyak perbedaan. Di perjanjian lama kakak tahu nggak di imamat bahwa babi itu haram, dan di perjanjian baru babi itu halal. Sekarang nih makanya ada orang Kristen makan babi dan ada yang sebagian enggak, seperti Advent nggak makan babi. Kan ada, kita jelaskan pelan-pelan dulu kak, makanya kakak jangan ngegas dulu, kita pelan-pelan satu-satu. Nah yang diubah ini satu, yang soal makan babi nih. Di imamat itu, di perjanjian lama itu, babi itu enggak, kamu haram, tahu enggak, tapi di bukan perjanjian hanya, baru, enggak, dengar dulu Jordan, dengar dulu. Kamu tahu enggak kalau bukan hanya babi yang haram apa aja? di imamat? Apa aja? Apa? Makan Coba bangkai. sebutkan. Makan Coba bangkai. sebutkan. Nih, ini dia. Binatang Ini dia berkuku sok pintar ini terhadap seperti Alkitab. memang itu kak. Apa saja binatang yang tidak boleh dimakan di imamat 11? Makanya kakak dengarkan, binatang yang diharamkan di imamat itu disebutkan babi, babi hutan, dan hewan berkuku belah, dan bangkai. Di mana? Di mana ada bangkai? Aduh kak, jadi bangkai itu halal kan? Bukan begitu. Kamu harus sesuai dengan ayat di sini. Sekarang kakak ketik aja lah di Google supaya aku nggak sebutkan, karena aku udah banyak lupa tentang Alkitab, karena di otakku ini sekarang udah Al-Quran kak. Jadi coba kakak klik aja kalimat Alkitab yang mengharamkan babi, udah keluar dia kak. Iya, paling tidak enggak ya, imamat 11 itu paling tidak apa saja binatang yang haram? Apa saja? Kan udah aku sebut tadi babi hutan, binatang berkuku belah hidup di dua alam, terus bangkai. Itu kan kata Alkitab, berarti betul yang kata Alkitab itu haram. Bangkai kan memang haram kak. Iya. Terus kamu tahu enggak yang haram itu kan kelinci, ya, unta, kelinci. Terus ikan yang tidak bersisik. Kamu tahu nggak ikan yang tidak bersisik? Belut, mungkin ular. Pokoknya segala yang tidak bersisik. Ya. Terus kenapa kalian makan itu? Karena di Al-Quran nggak ada dikatakan itu. Kami kan Muslim. Iya. Terus kenapa hanya babi? Iya, kenapa hanya babi saja tadi yang kamu tanya? Kenapa? Maksudnya ini nggak jelas loh kak. Kan bukan kamu itu datang ke sini seakan-akan gini, di perjanjian lama begini, di perjanjian baru begini, karena kamu nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, jadi kamu nggak usah sok menggurui. Kalau nggak tahu apa-apa kak, nggak akan tahu soal ini. Sekarang nih, oke, kita skip dulu kak, nanti aku bahaskan semua yang banyak perbedaannya. Sekarang kita bahas Tuhan Yesus dulu supaya nggak ada pertengkaran di bawah, karena aku pun tak mau. Nggak ada pertengkaran di sini. Komentar aja kan ini kamu itu, aduh, banyak kamu itu jangan. Aku lihat banyak komen yang aku lihat. Jadi ya iyalah ini orang. Oke, jadi aku jelaskanlah sama kakak ya, supaya juga orang Kristen ini tak malu juga. Aku pun tak mau menjelekkan Kristen. Jadi aku bela Kristen di sini dan bela umat Islam juga. Jadi, mohon maaf ya, pergilah dengan damai dan jangan berbuat dosa lagi. Permingiannya aduh ngeri banget ini orang Katanya aku tidak mau menjelekkan Kristen, tapi dia bilang Alkitab sudah diubah-ubah. Aduh, bertobat ya. Kamu nggak tahu apa-apa mengenai Alkitab sedikit pun. Kamu bilang bapakmu sekolah teologi penghafal Alkitab. Aduh, dusta dari mana lagi yang kamu sebarkan di sini? Kamu nggak tahu sedikit pun tentang Alkitab. Kalau nggak tahu bertanya aja, nggak usah menggurui. Kamu tahu nggak Imamat 11 itu hukum Taurat itu hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa lain. Please deh.